air dan walaupun dia minum air ASI itu sudah kodrat manusia gitu loh. Iya, berarti Yesus manusia kan? Berarti dia bukan Tuhan, dia manusia. Dia kan Resiko punya Tuhan manusia. Tapi keilahiannya nggak hilang loh, Pak Hendy. Bodoh amat, penting kan dia manusia. Jadi coba buktikan keilahian Yesus waktu dia bayi. Apa yang dia lakukan? Nangis. Iya. Apa yang dia lakukan? Buktinya kan nggak bisa dia dibunuh Raja Herodes. Kan apa yang dia lakukan? Itu mah Raja Herodes yang gagal. Saya tanya, apa yang dilakukan keilahian Yesus waktu dia bayi? Berarti nggak tahu Pak Hendy. Nggak tahu saya. Coba tunjukkan keilahian. Dengerin. Coba tunjukkan keilahian Yesus waktu dia bayi. Apa itu? Saya tanya nih ya Pak Hendy udah berapa? Jangan tanya, jawab. Saya nanya dulu. Masalahnya Pak Hendy kebanyakan nggak tahu. Apa atau tunjukkan keilahian Yesus waktu Yesus bayi? Coba terangkan. Kita diam semua. Silakan. Dia jelaskan keilahian Yesus waktu bayi dia nggak bisa dibunuh Raja Herodes. Dia tua baru bisa dibunuh. Dan Maria masih bayi nggak bisa dibunuh, udah tua bisa dibunuh gitu. Nggak jelas kan? Oke, yang kedua apa lagi selain itu? Nggak apa-apa, ikuti aja. Yang kedua apa? Ya Yesus selamat dia sampai menyatakan firman dia. Oke. Waktu dia bayi, apakah waktu dia bayi dia sudah bisa jalan ke kamar mandi sendiri? Ya nggak bisa lah, kan dia harus seperti Ya nggak kuasa dong. Capek. Waktu dia bayi, apakah dia sudah bisa mencari makan sendiri? Bisa, tidak? Ya nggak bisa lah. Oke, pintar. Waktu dia bayi, apakah dia membutuhkan orang lain? Membutuhkan, tidak? Ya membutuhkan Bunda Maria sama Yusuf, ibunya, orang Oke. tuanya. Apakah Tuhan itu membutuhkan orang lain? Silakan dijawab. Ya membutuhkan lah. Jadi Tuhan membutuhkan orang lain? Ya pada hakikatnya kan Tuhan itu kan menjadi manusia Oke. yang membutuhkan Bunda Maria. Saya kasih sederhana lagi. Tuhan yang merawat manusia atau manusia yang merawat Tuhan? Yang mana yang benar? Pada waktu itu Yusuf dan Maria dipakai Allah. Saya tanya secara umum dengarkan. Jangan, Tuhan yang merawat, dengerin dulu secara umum, dengar dulu. Dengar dulu secara umum. Tuhan yang merawat manusia atau manusia yang merawat Tuhan? Yang mana yang benar? Aku udah tahu pola pikirmu, Hendy. Ya kalau udah tahu lu tinggal jawab. Kalau udah tahu lu tinggal jawab. Udah tahu tapi ngeles gitu loh. Begini loh, kita manusia ini pemikirannya terbatas loh, nggak sesuai dengan. Oke. Saya ambil umumnya lagi. Tuhan itu tempat bergantung segala makhluk atau Tuhan yang digantung oleh makhluk? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar nih? Tuhan itu tempat bergantung segala makhluk atau Tuhan yang digantung oleh makhluknya? Yang mana yang benar? Tuhan itu Alfa dan Omega, jadi semua. Alfa Omega jawabannya. Iya. Aduh. Apalagi? Jawab dulu bro. Ini saya mau. Iya, brother. Kau masih sehat berpikir atau tidak? Janganlah saya omongin, kau omongin yang lain. Saya sederhana loh ini. Tuhan tempat bergantung segala makhluk atau Tuhan yang digantung oleh makhluk? Yang mana yang benar? Inilah kamu kalau waktu di sekolah mungkin tinggal kelas bolak-balik karena iya nggak apa-apa. Ini lain ditanya lain dijawab loh. Oke, sekolah lagi. Waktu sekolah kan kata sekolah lagi nih nggak apa-apa, gue pindahin ke sekolah. Apakah Yesus pernah sekolah? Apakah Tuhanmu pernah sekolah? Jawab. Ya ngapain Yesus sekolah? Udah. Oke, baik. Di usia 13 sampai 29 dia lagi ngapain? Jawab. Kalau dituliskan dia lagi ngapain, udah nggak muat lagi Alkitab ini. Oke. Menurut penafsiran beberapa pendeta, menurut kamu udah dijawab.
Kalau ditulis semua nggak muat kan, udah dijawab. Berarti nggak ada tulisannya. Ngapain ditambah lagi gitu loh. Di usia 12 tahun itu dia ke sinagog. Oke. Pertanyaannya, dia ke sinagog lagi ngapain? Silakan. Pada hakikatnya dia tetap memberitakan firman Tuhan. Lain dari itu tidak ada. Baik. Lain dari itu tidak ada. Yesus itu menerima firman atau tidak? Yesus itu firman, dia Tuhan. Yesus firman. Baik, saya baca data ya. Yesus firman ya, saya pegang nih teman-teman semua. Yesus firman. Yesus berkata begini, Yohanes 17:8, segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka, mereka menerimanya dan mereka percaya aku adalah utusan Tuhan. Jadi kalau Yesus itu adalah firman, artinya firman menerima firman. Betul apa betul? Berarti kan udah saya bilang Yesus itu kan turun ke bumi kan menjadi manusia. Tadi katanya Yesus firman. Ya memang Yesus firman. Oke. Kalau Yesus firman artinya Bunda Maria menyusui firman, betul? Bisa dibilang iya. Oke, Bunda Maria menyusui firman. Tepuk tangan. Bunda Maria menyusui firman. Cakep. Cakep. Terus firman ini gitu ya. Firman ini kenapa menerima firman lagi? Silakan. Firman ini kenapa menerima firman lagi? Kan sudah saya jelaskan tadi bahwa Yesus itu menjadi manusia, jadi dia harus menerima. Katanya firman. Ya memang dia firman. Iya udah, kenapa firman menerima firman? Ya dia kan menjelma menjadi manusia. Oh manusia bukan firman. Dia kan menjelma menjadi manusia. Oh manusia, dia bukan firman. Manusia nggak bisa gini loh, Mak Endi. Manusia nggak bisa jadi Tuhan. Tuhan bisa jadi manusia. Roma 14:9 yang menjadi Tuhan siapa itu? Ya baca aja supaya semua tahu nanti. Saya bacain ya. Saya bacain ya. Katanya manusia nggak bisa menjadi Tuhan. Saya bacain. Tunggu ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Justru mayat hidup menjadi Tuhan, Bang. Itu kan jelas kan? Ya, iya, mayat hidup menjadi Tuhan. Gini loh Pak Hendy. Kenapa lagi dibantah lagi datanya? Bukan, Yesus itu nggak sama dengan seperti kita, dia Tuhan. Saya baca lagi datanya, diam dulu Bang. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Berarti mantan mayat ini yang 3 hari mayat ini hidup menjadi Tuhan. Jadi Tuhanmu itu mantan mayat hidup lagi jadi Tuhan lagi itu, bro. Jadi kalau kau salah besar, kalau manusia tidak bisa menjadi Tuhan, jangankan manusia, mantan mayat hidup menjadi Tuhan. Data ada kok. Data ini loh. Ya ayo. Masalahnya di mana Pak Hendy? Masalahnya di mana? Coba. Saya nggak bermasalahkan, tapi Anda tadi mengatakan manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Padahal jangankan manusia, mayat Yesus hidup kembali menjadi Tuhan. Yesus itu kan dia kan di Tuhan, dia turun ke bumi kan jadi manusia. Iya, manusia mati hidup kembali menjadi Tuhan. Saya tambah lagi datanya satu ya. Begini Pak Hendy, Tuhan itu enggak gini. Enggak usah, saya baca lagi data satu. Berapa kali mati? Diam dulu, saya baca lagi satu ya. Kisah 2 nomor 36 nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus ini tuh manusia yang disalib, kemudian dijadiin Tuhan oleh Tuhan. Saya baca datanya ya.
Diskusi pakai data coy. Kau jarang baca sih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus ini dijadiin Tuhan oleh Tuhan. Dibantu oleh Roma 14:9 oleh Paulus. Mayat tadinya dikubur ini dihidupkan kembali menjadi Tuhan. Kemudian sesudah itu diperkuat oleh konsili mulai dari 325 sampai 381. Kesimpulan hasil konsili di situ diperkuat adanya hanya ada satu Tuhan Bapa dan ada satu Tuhan Yesus dan ada Roh Kudus, terciptalah 3 Tuhan. Tepuk tangan buat semua. Ini ngomong pakai data loh kita ini. Pakai data loh bro, jangan nangis. Ini pakai data kita. Kepas, lu hari ini lu pernah makan ketoprak nggak Kepas? Udah pernah makan ketoprak belum? Udah. Ketoprak enak di Jakarta, Kepas. Udah. Ketoprak di Jakarta di Menteng nih enak tau. Isinya apa kalau udah? Kalau udah isinya ketoprak apa Kepas? Udah sering, maksudnya nggak usah itu pertanyaan Pak Ustadz, maksudnya itu pertanyaan Pak Ustadz. Makanannya Yang dari bisa, tadi lu ngomongin makan gitu sate. nggak nyambung. Udah makanan aja, ngobrol makanan aja nggak nyambung. Muhammad, bisa nggak sekarang saya ngomong? Bisa nggak sekarang saya ngomong? Oh, mau bantuin. Bisa nggak sekarang saya ngomong? Ya udahlah. Ini ada yang mau ngomong saya aja apa? yang ngomong. Kau tanggapi tanggapan saya nih ya. Enggak, saya ingin bertanya dengan Bang Kepas nih. Wah, lu ntar dulu bang. Ya boleh deh, silakan bang. Bang Kepas. Hidupin dulu mic-nya Bang. Ngomong aja, nanti dia buka ngomong aja. Ya gini, supaya nyambung gini. Biarin aja kami berdua. Bang Kepas, hidupin dulu mic-nya dong. Jadi ngomong aja bang, nanti dia buka. Enggak usah ditutup. Bang gini. Abang ini kan Kristen. Kristen itu ngikutin ajaran siapa, Bang? Bang Nah, Kepas. ini dia Pak Hendy. Kemarin kita sudah ngomong siapa agama mana. Ini dia Pak Ari berarti baru nongol nih. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya Bang. Abang kan Kristen, ngikutin ajaran siapa? Soalnya belum nyampe aku ke pokok pertanyaannya nih. Jawab aja dulu. Bang Ari, ini kemarin udah kami bahas loh. Nanti yang maksudnya gini loh Bang Ari, mohon maaf. Itu enggak, jangan. Ini bicara sama Pak Hendy. Enggak, pertanyaannya beda. Pertanyaannya beda. Dijawab aja dulu Bang, dijawab aja dulu. Abang sebagai umat Kristen mengikuti ajaran siapa? Dijawab aja dulu Bang. Dijawab aja dulu Bang Kepas. Ajaran siapa? Kok ditanya lagi ajaran siapa? Enggak. Soalnya saya tanya dulu. Enggak, soalnya nanti pertanyaan saya dibolak-balik lagi. Jadi saya pengen pengakuan dari abang dulu. Gitu begini dong. Loh Bang Ari. Jadi entar gini Bang, gini. Kalau saya ngomong abang mengikuti ajaran Yesus, abang ngakuin nggak? Dijawab dulu Bang. Maksudnya apa sih? Abang ngikutin ajaran Yesus. Pak Ustadz aja yang bertanya Pak Ustadz. Bang Hari mohon maaf. Ustadz nih. Bang Ari mohon maaf, sepertinya Pak Kepas memang ingin melanjutkan diskusi dengan Bang Handi tadi atau Ustadz Ali. Tidak berkenan menjawab pertanyaan dari Abang. Kan nggak ada salahnya saya bertanya. Loh, tidak ada salahnya, memang tidak ada salahnya, tapi beliau tidak mau menjawab. Beliau ingin melanjutkan diskusi dengan Bang Handi. Ya lanjutin aja dulu dong, biar saya nyimak. Lanjutin Bang Handi. Ustadz-ustadzku,
Oke, host, aku ya, izin ya, kurangnya hampir maghrib nih. Lanjut Pak Kepas, semangat, pantang maju walaupun tetap mundur. Saya yang Jadi begini loh, enggak gini loh, Pak Ustadz, begini loh, Tuhan itu bisa menjadi manusia, tapi manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Tuhan itu bisa meninggal. Ya buktinya Ketika Yesus. Oke, ketika Tuhan menjadi manusia, manusia ini Tuhan atau bukan? Nggak bisa saya bilang itu manusia hakikatnya dia nggak Tuhan. Saya bilang juga dia Tuhan. Ya, ketika Tuhan jadi manusia, manusia itu Tuhan atau bukan? Kalau untuk khusus Yesus dia Tuhan, tapi nggak bisa misalnya yang tiga yang disalib itu, yang misalnya yang tiga disalib itu, yang dua di kiri kanan itu nggak, itu manusia, tapi yang disalib Yesus itu Tuhan. Jadi ketika dia menjadi manusia bernama Yesus, manusia ini Tuhan. Ya. Berarti Tuhan Anda manusia. Pada turun ke bumi dia jadi manusia, makanya ketika sudah ditombak tulang rusuk Yesus itu keluar darah mati, baru menyadari oh benar dia Tuhan. Karena datang gempa kan. Masa pembuktian Tuhan ditumbak darahnya, ditumbak perutnya keluar darah? Itu mah manusia apa bukan Tuhan? Bukan. Aduh, gimana sih pakai pas ini? Dia sudah mati, dia mati di kayu salib, Yesus mati di kayu salib. Kan Yesus, Bunda Maria baru mereka percaya dia Tuhan, kan dibilang. Oh, jadi selama Bunda Maria mengurus Yesus sampai usia 33 tahun, Bunda Maria nggak tahu kalau anaknya itu Tuhan? Ya dia menganggap pada waktu itu memang seperti nabi. Berarti aslinya bukan nabi. Aslinya Tuhan lah. Aslinya Tuhan. Ya. Kenapa malah Pak Kepas lebih tahu daripada Bunda Maria? Sesuai yang tertulis di perjanjian baru itu, Yusuf dan masih meragukan apakah ini Tuhan sebenarnya. Makanya setelah Yesus mau disalibkan membawa tiang salib itu, apa kata Bunda Maria? Aku kasihan padamu, jangan kasihani aku. Ya, itu Tuhanmu yang lagi mikul salib itu Tuhanmu. Iya dong Pak Ustadz. Gak mungkin saya bilang. Ya udah. Kalau memang itu Tuhan Anda, berarti Anda harus berani bangga dengan tegas. Tuhan Anda itu manusia, pernah menjadi bayi dan dewasa, lalu dia mati disalib di Bukit Golgota, gitu loh Pak. Iya, kalau itu kan saya bilang kan gak saya sangkal. Nanti kalau saya bilang Yesus, kalau tidak disangkal, makanya dengan jelas biar diskusi ini cepat selesai. Tuhannya Pak Kepas adalah seorang anak manusia yang lahir di abad pertama, yang dilahirkan oleh seorang perawan dari bayi sampai dewasa dan meninggal di usia 33 tahun. Begitu ya? Oke, baik, terima kasih. Ya, Tuhannya Pak Kepas adalah anak manusia atau manusia yang bernama Yesus. Nah, pertanyaan saya Pak Kepas, anak Bunda Maria ini yang bernama Yesus, yang dia itu adalah anak manusia, Tuhannya siapa? Anak Bunda Maria, Tuhan, maksudnya Yesus ini Tuhannya siapa gitu? Iya, anak Bunda Maria yang bernama Yesus, di mana Yesus mengaku dirinya anak manusia. Pertanyaan saya, anak manusia yang bernama Yesus ini Tuhannya siapa? Elohim Yahweh kan? Elohim Yahweh Bapa. Keilahiannya kan di surga. Dia nggak terlepas dari keilahiannya, makanya dia berdoa di Gunung Getsemani. Itu kan tadi menurut Pak Kepas, sebentar, tadi sudah selesai loh. Menurut Pak Kepas, Tuhannya Pak Kepas menjadi manusia namanya Yesus, anaknya Bunda Maria. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, anak manusia yang bernama Yesus ini Tuhannya siapa? Ternyata Tuhannya Elohim yang di surga, kan gitu? Ya. Berarti Tuhannya Pak Kepas dengan Tuhannya Yesus beda kan? Sama dong. Tadi Tuhannya Yesus di mana?
Kan Yesus itu kan Pak Ustadz kan dia menjelma jadi manusia. Keilahian. Ya itu Tuhan Anda. Iya itu Tuhan Anda. Iya. Nah, yang manusia ini Tuhannya siapa? Kan Elohim Yahweh. Nah, Elohim yang di surga, betul? Betul. Keilahiannya. Nah, beda nggak Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Pak Kepas? Nggak ada beda, sama. Kok belum sadar pula? Pak Kepas, Tuhannya itu anak manusia, namanya Yesus. Oke? Pak Ustadz, saya paham apa yang dibilang Pak Ustadz. Artinya gini Pak Ustadz, kan Elohim itu kan dia sudah banyak menurunkan nabi. Manusia ini kan banyak yang jahat. Jadi Tuhan itu sangat sayang kepada umat manusia. Dia mau menyelamatkan umat manusia supaya tidak binasa. Maka turunlah dia ke bumi menjadi Yesus. Ya itulah Tuhannya Pak Kepas turun ke bumi. Iya, Tuhannya Pak Kepas turun ke bumi menjadi bayi, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan mati di kayu salib. Itu Tuhannya Pak Kepas, oke? Iya. Nah, pertanyaan saya tadi Anda pun menjawab. Sementara yang bayi, remaja, dan dewasa ini Tuhannya adalah yang di surga, yang mengutus dia, kan gitu? Nah, kira-kira di sini Tuhannya Pak Kepas dengan Tuhannya Yesus sama atau beda? Sama lah. Tuhannya Pak Kepas anak manusia, namanya Yesus. Tuhannya anak manusia ini yang bernama Yesus adalah Elohim yang mengutus Yesus. Ya beda. Masa Pak Kepas belum sadar juga di sini? Jangankan Pak Ustadz yang apa? Orang Yahudi aja bingung. Makanya Yesus itu datang membawa perumpamaan. Orang Yahudi aja bingung. Kamu bilang pula kamu Tuhan, kan katanya. Kok malah jadi ke orang Yahudi? Ya udah, sekarang Pak Kepas percaya juga atau tidak dengan perkataan Yesus dan keluarga Yesus? Yang tentang apa ini Pak Ustadz? Tunggu dulu. Ya tentang Yesus lah. Kalau semua yang tertulis di Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru, saya percaya semua. Baik. Ketika keluarganya Yesus menganggap Yesus tidak waras, Pak Kepas percaya atau tidak? Di mana tertulis? Ada Markus 3:21. Tolong dibaca Pak Ustadz, biar didengar kawan-kawan. Waktu kaum keluarga Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka Yesus tidak waras lagi. Ini kata keluarga Yesus. Pertanyaan saya, apakah yang tidak waras ini adalah Tuhannya Pak Kepas? Tunggu dulu Pak Ustadz, tunggu kalimat ini. Ya saya nggak kemana-mana kok. Iya, tunggu, enggak, maksudnya kalimat ini jangan sepotong diambil Pak Ustadz. Masalahnya jadi multitafsir gitu loh. Ya enggak, jangan dibikin multi. Kayak Tuhannya aja multi. Enggak, gini loh Pak Ustadz, kan dia bilang anjing bawa paku, anjing bapakku. Itu jadi multitafsir kalimat itu kalau monggo dibaca, direnungi, diresapi, dihayati, dicuci. Pada hakikatnya Pak Ustadz ya, mau itu pandangan orang Pak Ustadz, masalah kurang waras apa segala macam, masalah bukan saya, keluarganya. Kok jadi saya yang dituduh? Ya keluarganya gini Pak Ustadz, ini kan gini, keluarga Bunda Maria ataupun dari Yusuf itu sah-sah aja karena mereka masih bingung. Orang yang mendidik, yang paling tahu dari bayi, dari kandungan, begitu dewasa kok bilang masih bingung. Tentu mereka lebih mengenal Yesus daripada Anda, Pak Kepas. Kan saat waktu Yesus membawa apa tiang salib itu, apa katanya Bunda Maria, kasihan dia dikasihnya. Apa kata Yesus, jangan kasihani aku. Kan udah dibilang, udah jelas. Bunda Maria aja bingung. Ya udah, jadi ketika menurut keluarganya berpandangan demikian, Anda setuju atau tidak dengan pandangan keluarganya? Setuju karena itu pandangan manusia. Ya sudah, berarti pandangan Tuhannya manusia. Pak Kepas, ya udah, berarti Tuhannya Pak Kepas pernah tidak waras. Itu pandangan keluarganya Pak Ustadz, kan gitu. Iya, Anda setuju dengan pandangan keluarganya.
Ya sah saja, namanya pandangan manusia. Itu kan Lah iya, itu orang dia pandangan. keluarganya kok suka-suka keluarganya kan? Iya, tapi kan gini Pak Lah Ustadz. iya, Walaupun Anda setuju. kita kan Maka nggak Anda mutlak, itu nggak absolut itu Pak Ustadz. Loh, Apa yang justru disampaikan dia melihat situasi, dia yang berada di sana, berada di TKP, paham keadaan, dikatakan sebagai tidak waras, dan Anda pun sudah setuju. Artinya di sini Anda memang harus terima fakta bahwa Tuhan Anda itu pernah tidak waras. Saya nggak setuju dengan pemikiran keluarga. Tadi setuju katanya. Bukan gini Pak Ustadz, pemikiran yang katanya itu karena gini, dia nggak nalar apa yang disampaikan Yesus. Loh, justru di situ kan dia mau dibawa pulang, malu Iya, anaknya. Benar Pak Ustadz, Iya. karena dia kan berkhotbah, ya kan masih kecil. Itu kan makanya Wah, ini udah dibawa gede dia. lah, kok masih kecil sih? Ya, Ini udah ya dewasa loh. sekitar 12 tahun lah yang dibawa dia. Di mana? Markus 3 itu bukan dia masih kecil. Yang waktu Bunda Maria bawa sama si Yusuf kan yang Oh, yang itu waktu dia cemas. Nah, kemana saja kau ini, ibu dan bapakmu cemas mencari engkau. Nah, itu kan, itu Tuhanmu kan yang dicemaskan keluarganya dan orang tuanya. Yaitu Tuhannya Pak Kepas ketika usia 12 tahun pernah dicemaskan keluarganya atau orang tuanya, ibu dan bapaknya gitu. karena mereka Nah, masa- menganggap gini Pak Ustadz ya. Karena menganggap mereka ini nubuat dari Allah. Ini seperti Kok nabi. jadi kenubuat? Enggak begini. Ini titisan Udah makan Allah. ketoprak belum? Kepas, Ini ketoprak bukan, enak, Pak. ketoprak. Ketoprak enak, Tunggu ketoprak. dulu Pak Muhammad supaya enggak apa kita. Boleh kita. Oh, Gini loh. habis lu nggak nyambung, mendingan ketoprak aja. Aduh, Ya nggak nyambung lah sama Pak Ustadz. Orang Pak Ustadz nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya wajar. Ya ini malah keluarganya yang bilang kurang waras atau tidak waras. Iya, mereka belum tahu Pak Ustadz sesungguhnya itu dia. Kok mereka belum tahu? Mereka itu ring satunya loh, yang mengurus, yang merawat, yang mendidik, yang paling tahu lah tentang anaknya. Gimana ceritanya Bapak ini? Kok malah dibilang mereka nggak tahu? Mereka hidup sejaman. Orang tuanya yang paling tahu dari kecil, pertumbuhannya juga tahu, perkembangannya juga tahu, kan gitu. Kenapa kau katakan dia tidak tahu? Kenapa kau malah yang 2000 tahun ke depan malah kau lebih tahu? Tapi kan pada waktu itu Pak Ustadz, So tahu lu keluarga orang, so tahu lu. Tunggu dulu Andy, kan kamu nongol-nongol mulu. Jadi saya mau ngomong gini loh Andy, satu-satu nanti kalau kamu bertanya saya jawab gitu loh, gantian. Pak, itu kan Matius Markus Kepas kau Lukas. kayak narasumber aja kau. Gini, Andy, Matius Markus kalau kau mau Lukas itu tanya kan belum satu-satu sama ditulis. aku semua mau nanya. Udah kayak narasumber aja lu Kepas. Aduh parah Kepas. Andy lu kalau mau nanya-nanya ntar bukan satu-satu begini gitu. loh. Saya kan menjawab Pak Ustadz Alif nih. Ini kan saya menjawab Ustadz Pak Alif. Artinya begini loh, itu yang dibilang Pak Ustadz tadi, orang tuanya yang menemani dia dari lahir sampai umur 33 tahun. Masa kamu lebih tahu Kepas? Artinya begini Pak Ustadz, itu dari Matius Markus sampai Wahyu itu kan belum ada tulisan itu. Setelah Yesus matinya ada perjanjian baru itu ditulis. Baru kita Lah mengetahui. iya. Kan gitu. Lah iya. Sebelum kitab Anda ditulis, keluarganya, orang tuanya itu sudah tahu duluan tentang siapa Yesus. Waktu kaum keluarga Tuhannya Pak Kepas mendengar hal itu, mereka kaum keluarganya datang hendak mengambil Tuhannya Pak Kepas. Sebab menurut mereka Tuhannya Pak Kepas tidak waras lagi. Ya ini kan Tuhan Anda kan? Iya Yesus, itu kan pandangan mereka Pak Ustadz, keluarganya. Lah iya. Tuhannya Pak Kepas menurut keluarganya dia itu pernah dalam posisi tidak waras. Ya sudah, kalau memang Anda akui gitulah Tuhan Anda. Bukan, itu sah saja, itu kan pemikiran keluarganya. Sebelum Iya. sebelum Diulang ada lagi. perjanjian baru ini dituliskan gitu loh. Pak Kepas, izin dulu Ustaz. Pak Kepas, tolong jangan ganggu keluarga Tuhan, jangan diganggu. Ya.
Yang mengganggu. Lanjut Ustaz, ini suka mengganggu keluarga Tuhan ini orang ini. Ya udah, tadi Tuhannya Pak Kepas itu inilah orangnya yang pernah bayi dan mati di kayu salib. Sementara anak ini pernah mengaku dirinya anak manusia, di mana Tuhannya itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Ini bedanya ya Pak Kepas ya. Tuhannya Yesus adalah yang mengutus Yesus yang tidak pernah dilihat rupanya. Suaranya pun tidak pernah didengar. Itu Tuhannya Yesus. Tuhannya Pak Kepas adalah Tuhannya yang pernah menjadi bayi dan mati di kayu salib. Rupanya bisa dilihat, bahkan ditumbak. Bahkan tadi Anda katakan dia ditumbak perutnya. Dan juga pernah mati dan didengar suaranya. Nah, itulah bedanya Tuhannya Pak Kepas dengan Tuhannya Yesus, alias Tuhannya Tuhan Pak Kepas. Beda ya di sini ya. Oh, jadi Tuhannya Pak Kepas Ustaz punya Tuhan ya? Ya, berdasarkan pernyataan orang yang dituhankan oleh Pak Kepas. Iya kan? Gini Pak Ustadz, mohon maaf. Kok begini? Seharusnya membaca. Iya dong. Gini loh, ini kan penggenapan firman ini, Yesus ini datang. Kan artinya gini, manusia kok jadi Tuhan? Kan tinggal itu aja pertanyaan Pak Ustadz. Kita jangan kemana-mana. Iya, itu sudah menjadi iman Anda. Tuhannya itu menjadi manusia. Itu Tuhannya Pak Kepas. Tapi manusia ini yang Anda tuhankan, dia punya Tuhan. Di mana Tuhannya rupanya tidak pernah dilihat, suaranya pun tidak pernah didengar. Betul? Ya. Ya itu bedanya Tuhan Anda dengan Tuhannya Yesus. Yang jadi permasalahan apa ini sekarang Pak Ustadz? Tunggu dulu. Oh ya sudah. Loh, permasalahan itu sudah sangat jelas. Tuhannya Pak Kepas berbeda dengan Tuhannya Yesus. Sama itu Pak Ustadz. Lah, Tuhannya Yesus rupanya pernah dilihat atau tidak? Begini. Ya, gini lagi. Jadi Pak Ustadz, Yesus itu kan menjadi manusia nih. Jadi manusia, tapi keilahiannya nggak hilang Pak Ustadz. Kenapa lari ke sana lagi ya? Karena memang itu siklusnya Pak Hendy, memang itu siklusnya. Ini contoh nih, ini contoh Tuhannya Yesus ya. Kita buka ya. Ini Tuhannya Yesus. Nah ini Bapak Yesus yang bilang ya. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ah, ini Tuhannya Yesus atau bukan? Itu Yahweh yang dibilangnya, itu Yahweh Elohim. Lah iya, Tuhannya Yesus atau bukan? Iya, pada waktu iya. manusia. Nah itu Tuhannya Yesus. Kalau Tuhannya Pak Kepas kan namanya Yesus, yang pernah dilihat, suaranya juga didengar. Beda. Jadi kan? Begini Pak Ustadz, jangan lewatkan, begini lagi. Jangan lewatkan juga puasa 40 hari 40 malam Yesus waktu di padang gurun. Apalagi kalau puasa. Iblis. Apa katanya? Jika kau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Apa kata Yesus? Jangan coba Tuhan Allah. Pak Kepas, Anda ini punya Tuhan pernah puasa 40 hari 40 malam aja bangga. Bagusan Nabi Musa. Kalau Yesus, Tuhan Anda pernah puasa 40 hari 40 malam, dia lapar. Kalau Musa tidak dinarasikan kalau dia itu lapar, dia juga pernah berpuasa. Iya, maksudnya gini Pak Ustadz, mengenai iblis tadi mau mencoba itu kan dibilang, mencoba tadi, jadikan batu ini jadi roti. Apa kata Yesus? Jangan cobain Tuhan Allahmu. Artinya Yesus bisa aja membuat roti itu jadi batu itu jadi roti, tapi kan nggak mau Yesus dicobain. Artinya begini, ketika Yesus di kayu salib, dia udah tahu mau mati, bisa aja. Sebenarnya bisa aja dia melepaskan dirinya supaya nggak dibunuh prajurit Romawi, ditombak. Anda ke Matius 4. Maksudnya yang lagi dicobai itu Tuhannya Pak Kepas. Iya jelas dong, kan dia lagi puasa yang padang gurun dia di berarti Tuhannya Pak Kepas itu pernah dibawa oleh iblis. Dicobain. Lah iya, dicobain dan dibawa kan.
Dicobain Ustaz Alif, berarti Tuhannya pakai pas ini kayak makanan, roti dicobain. Iya, Tuhannya Pak Kepas pernah dibawa oleh iblis dan pernah dicobai oleh iblis. Iya, sampai 3 kali kan, 3 kali di padang gurun Tuhan Yesus Lah iya, dicobain. dia dibawa ke padang gurun. Enggak, Yesus berjalan, bukan iblis, bukan berjalan? iblis yang di padang gurun. Yesus tuh ada Kita lapar, buka, haus. kita buka. Baca nih. Ya kan? Hmm. Yesus berkata kepadanya, apa itu? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jelas kan? Baca nomor 8. Ini percobaan yang ketiga ini. Baca nomor 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau tunggu. Naikkan terus Pak Ustaz, naikkan terus. Sujud menyembahku. Iya, Anda sekarang percaya kalau Tuhan Anda pernah dibawa oleh iblis? Iya, karena dia menjadi manusia, makanya dia. Yes, sekarang. Lah iya, ini Tuhanmu kan? Tuhanmu yang jadi manusia pernah dibawa oleh iblis kan? Iya, dia Iya. ke atas ke gunung. Iya. Hebatan iblis berarti ya, iblis bisa bawa-bawa Tuhan. Enggak dong. Lah, ini buktinya Tuhanmu pernah dibawa oleh iblis. Iya, bukan dibawa, bukan berarti dia mengikuti iblis, bukan. Lah terus kalau dibawa, kalau nggak diikuti gimana ceritanya? Jadi gini, kalau Yesus nggak dicobain 3 kali, ini kan udah pencobaan yang ketiga ini. Makanya dibilang iblis, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Menyembah aku artinya menyembah iblis. Maka berkata Yesus, ini kan Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz supaya dengar orang juga. Naikkan, tolong Pak Ustaz. Yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jelas. Cakep. Menurut Yesus nyuruh nyembah itu kepada siapa? Yahweh Elohim. Nah, bukan kepada Yesus kan? Pada waktu itu Yesus Aduh, ya Allah. Cobalah kita bukalah kita berpikir sehat Pak Kepas. Berpikirlah sehat ya. Anda ini terlalu memaksakan anak manusia ini dituhankan. Resikonya jadi begini. Yesus sendiri sama iblis aja bilang suruh menyembah Allah Tuhannya. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah atau menuhankan Yesus, tidak. Jangankan kepada manusia, iblis saja Dia katakan demikian. Apalagi Anda manusia yang berakal gitu loh. Itu ajaran Yesus. Makanya inilah Tuhannya Yesus yang manusia ini. Sementara Pak Kepas menuhankan Yesus, di mana Yesus ini adalah manusia yang menyembah kepada Tuhan. Itu bedanya. Makanya Kristen itu menuhankan utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu memerintahkan agar menyembah Tuhan yang mengutus itu. Tuhan yang mengutus utusan Tuhan itu yang bernama Yesus. Itulah ajaran dari Yesus. Sementara Pak Kepas punya ajaran menuhankan utusan Tuhan. Maka disinilah terjadi pertanyaan, siapa yang mengajarkan demikian Pak Kepas? Karena ini sudah jelas bukan ajaran Yesus. Coba, siapa yang mengajarkan hal demikian? Karena Yesus tidak mengajarkan sebagaimana penjelasan Pak Kepas. Ajaran siapa itu? Saya tunggu sampai Yesus turun kembali. Pak Kepas menjawab. Bukan, Yesus akan datang kedua. Kalau aku menyangkal Dia sebagai Tuhan, nanti aku takutnya masuk neraka. Itu yang aku takutkan.
pakai pas jawabannya. Pakai pas ini. Yesus sendiri mengajarkan agar menyembah Tuhan yang mengutus Yesus. Pertanyaannya pakai pas, siapa yang mengajarkan menyembah utusan Tuhan ini yang bernama Yesus? Siapa? Kan Ketika jelas, pakai pas, ketika waktu disembah itu kan udah dibilang, itu kan menyatakan Yahweh Elohim, kan gitu. Bahwa Yesus itu kan turun ke bumi, Elohim itu menjadi manusia, tapi keilahiannya ada, dan itu tidak bisa terpisahkan dari Yesus ketika dia di bumi. Yesus bilang dan hanya kepada Dia. Dia ini Yesus atau bukan? Yesus. Kok Yesus sendiri yang bilang? Tidak gini, tunggu Pak Ustadz. Ini gimana ceritanya ini? Hanya kepada ketika itu Elohim masih di surga gitu loh. Elohim itu tetap di surga. Iya. Coba gini, pelan-pelan pakai pas ya. Pakai pas pelan-pelan. Kata Yesus, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dia di sini siapa? Kan udah saya bilang tadi Pak Ustadz, Yahweh Elohim. Bukan Yesus Ilahi. kan? Ilahi. Iya, bukan Yesus kan? Yesus. Yesus bilang kepada Dia, bukan kepadaku. Gimana sih? Iya, supaya begini. Supaya tidak gini loh Pak Ustadz. Yang menciptakan iblis ini kan Yahweh Elohim, Ilahi. Artinya dia tetap menyembah Ilahi Yahweh yang di surga. Artinya kepada Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya, yang kita kembali. Dia ini kan Elohim. Tapi Yesus kan ini yang menyatakan ini, Yesus ini, dia pada saat itu menjadi manusia, bahwa dia tahu bahwa siapa yang harus disembah si iblis tadi, yaitu Elohim, Yahweh. Aduh, balik lagi. Ini Yesus berkata itu dia mengutip firman Tuhan. Dia kan waktu kecil, kayak tadi pembahasan Bang Handi, dia itu belajar, sekolah, dia mengkaji kitab Perjanjian Lama kan. Makanya ketika di sini dia berbicara, dia mengutip, maka berkatalah Yesus kepada, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Tertulisnya di mana? Kitab Anda yang bantu di sini. Kita lihat ya. Ternyata di Ulangan 6 nomor 13, engkau harus takut akan Tuhan Allah, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Nah, kira-kira ini Tuhannya Nabi Musa, benar atau bukan? Karena ini dia mengutip Ulangan. Ya, itu di Perjanjian Lama, benar. Nabi Musa Elohim, ya benar. Ya, Yesus sendiri mengutip Perjanjian Lama loh. Yesus mengutip Perjanjian Lama. Berarti Tuhannya Yesus adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa, benar? Benar. Nah, itulah Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Musa sama. Karena Yesus sendiri berkiblat dalilnya kepada kitabnya Nabi Musa. Ulangan 6 nomor 13. Dia memerintahkan untuk menyembah Allah. Kepada Dia seharuslah engkau beribadah. Ini perintah beribadah hanya kepada Dia. Sekarang Tuhannya pakai pas yang mana? Coba pakai pas. Tuhan Anda yang mana? Pak Ustadz, Tuhan itu di dunia jagat raya ini hanya satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Satu, oke. Berarti Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Musa sama ya? Sama, terima kasih. Di dalam kitabnya Nabi Musa dikatakan Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Anda setuju? Tunggu dulu, penafsirannya ini beda lagi Pak Ustadz. Enggak, tunggu dulu Pak Ustadz. Ini kalau dia nulir ini pertanyaan ini, nanti orang jadi multitafsir. Orang, oh iya, multitafsirnya itu penafsirannya. Takutnya orang Tuhannya Nabi Musa dalam ajarannya dikatakan Elohim itu bukan manusia, sehingga ia menyesal dan bukan anak manusia. Anda percaya atau tidak?
Saya nggak bisa bertentangan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya makanya ini bukan pasalnya dan ayatnya. ini bukan pertentangan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ini pertentangan kitab Anda dengan keyakinan Anda. Bukan perjanjian lama dengan perjanjian barunya, tetapi iman Anda dengan kitab Anda di sini. Enggak, saya bertentangan di mana? Enggak ada. Ya sudah, Anda setuju. Bilangan 23 Anda buka. Bilangan 23 nomor 19. Kan udah dibaca Pak Bukan Ustadz aja tadi, Tad, suruh dia baca, bukan Tad. Kita buka ya. Ini Tuhannya Nabi Musa kan? Bilangan 23:19. Oke, kita buka. Kita udah pelan-pelan nih bahasannya nih. Nah, ini. Allah bukanlah manusia. Oke. Sehingga ia berdusta bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, berbicara dan tidak menepatinya? Ah, cakep. Ini Tuhannya Nabi Musa, betul? Ya. Ah, tadi Anda setuju Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Musa itu sama. Tunggu dulu Pak Ustadz. Ini kalau ya saya tungguin. Ditarik dulu ke atas. Ini bukan menyatakannya. Ini masalahnya. Hai Balak, bangunlah hai Balak dan dengarkanlah. Di sini ya banyak waktu itu bangsa Bani Israel yang menyembah dewa, yang mau menjadikan patung menjadi Tuhannya. Kemana-mana lagi Tunggu dulu, coba perhatikan Pak. Iya gini. Ini firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Bilangan 23 nomor 19 bahwa Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Di sini udah jelas loh. Pertanyaan gini lah, kita lihat ya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Mari kita lihat ya. Ketika Tuhan berfirman bukan manusia dan bukan anak manusia, ini ditepati atau tidak firman Tuhan ini? Teks dalam ayat ini Pak Ustadz bukan untuk Yesus. Tunggu dulu dong. Ya karena kok malah bukan untuk Yesus. Ini tentang prinsip ketuhanan. Ayat ini Pak Ustadz enggak. Loh, Anda Begini, paham atau tidak Pak? Ayat ini Pak Ustadz bukan untuk dinyatakan untuk Tuhan Yesus kedatangannya. Ya. Kalau ada manusia, kira-kira Tuhan atau bukan? Berdasarkan ini. Ini kalau ada manusia yang ini pada saat itu kita bicarakan pada saat itu. Ya semualah. Karena di sini bunyinya begini. Nih lihat ya. Nih kita lihat. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Kalau sudah berfirman Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia, dilanggar atau tidak oleh Tuhan? Ini konteksnya Pak Ustadz, anak manusia ini pada waktu itu bukan Yesus. Tunggu dulu. Iya, berarti Tuhan melanggar firman-Nya di sini. Di mana pelanggarannya Pak? Lah ini dikatakan nih. Ya, ini kita baca ya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalau Tuhan sudah berbicara bukan manusia dan bukan anak manusia, kira-kira ditepati atau tidak oleh Tuhan? Enggak gini Pak Ustadz, ini manusia yang dibilang, tunggu dulu Pak Ustadz, saya jelaskan. Tadi kan Pak Ustadz saya dengar nih. Ini yang dinyatakan ini mana kata Allah kepada Musa, ya. Kata Allah kepada Musa, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, dan berbicara dan tidak menepati. Artinya begini Pak Ustadz, ini pada saat itu manusia tidak bisa ke kanan, dia ke kiri dia. Nggak mau jujur dia, nggak mau terima. Aduh. Tapi ya susah lah itu. Makanya kita bilang ya, kawan-kawan Kristen itu sebenarnya bukan berdebat dengan umat Islam, tapi sedang berdebat dengan kitabnya gitu loh. Ya inilah buktinya dari tadi. Coba saya tanya satu. Apa yang dia jelaskan beda dengan apa yang tertulis. Silakan. Satu doang. Pak Endi, dengerin dulu Bang. Pak Ustadz, jangan saya. Pak Ustadz lebih Bapak. Iya, dengerin dulu Pak Ustadz. Dengerin dulu. Tuhan itu manusia atau bukan? Menurut data itu doang sih. Tuhan itu manusia atau bukan? Pada waktu kapan? Tunggu dulu. Ini kalau yang dibaca Pak Ustadz ini pada waktu yang ini Allah bukanlah manusia. Ini pada waktu itu memang belum ada Yesus diturunkan. Jadi nggak bisa kita mengklaim ini yang ayat ini untuk Yesus ini nggak bisa Pak Hendi. Ini kesampingkan Yesus. Sederhana kok pertanyaan saya. Tuhan itu manusia atau bukan? Yesus manusia atau bukan?
Bukan data yang ada di atas. Tuhan itu manusia atau bukan? Iya, kalau di sini mana ada manusia jadi Tuhan di sini? Saudara Alif lanjut, makasih. Pusing saya. Nah, sekarang kita buktikan. Di dalam kitab Anda, Maleakhi 3 nomor 6, Tuhan itu tidak pernah berubah. Anda setuju juga di sini? Tidak berubah apa itu dulu? Sifatnya atau apa? Lah ini bukan. Kan tadi dia sudah berfirman nih, bukan manusia dan bukan anak manusia. Lalu dikatakan ini, kita buka ya. Udah jelas ini kita kunci ya pembahasannya tadi, bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, kita lihat nih. Nih contoh. Nih. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Kira-kira Tuhan tunggu dulu, Pak Ustadz. Saya udah baca ini semua perjanjian lama gini. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu. Artinya itu janji Tuhan tidak akan berubah. Kenapa? Tunggu ya. Kalau janji Tuhan tidak berubah, kira-kira ketika dia jadi manusia dia menyalahi janjinya atau tidak? Gak pernah Tuhan tidak menepati janjinya. Lah, makanya berarti tidak jadi manusia. Bukan, ini mengenai keturunan, Pak Ustadz. Loh, makanya ini Tuhannya kok keturunan? Tuhan yang tidak berubah, bukan keturunan. Iya, aku tahu ini Pak Ustadz. Ini ayatnya ini ketika berbicara dengan Abraham, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, ya. Ini Yakub, Ishak, Yakub. Artinya begini. Di mana? Jangan-jangan ada sekolah melawan Alkitab ya? Di mana ya? Sekolah melawan Bible di mana ya? Sekolahnya ada ini. Dulu. Maksudnya ini ayat ini yang diambil Pak Ustadz ini, bahwa tidak berubah. Artinya Tuhan itu, Elohim itu sudah berjanji kepada Abraham, berjanji kepada Ishak, diturunkan lagi kepada Yakub. Nah, bahwa Tuhan itu tidak akan berubah. Ya, diturunkan lagi kepada Bani Israel. Ya, Tuhan itu tidak akan berubah. Ya, makanya kenapa dibilang sama Ismail, kenapa dibilang Tuhan sama Abraham? Jangan kau menangis Abraham kepada si Hagar dan Ismail, dia akan bangsa yang besar juga. Tapi kepada bangsa keturunanmu lah. Ini tentang Tuhannya loh, kok jadi ke Ismail sama Abraham sih? Iya, ini mengenai yang tidak berubah, ini janjinya Pak Ustadz, janji. Oh, janjinya? Iya, janji keturunannya. Aku Tuhan tidak berubah. Tuhan itu tidak akan berubah. Aduh, yang melakukan perubahan itu pasti bukan Tuhan. Pak Ustadz, ini tidak berubah, ini maksudnya Pak Ustadz. Pada waktu itu bahwa Elohim, Yahweh, Ilahi sudah berjanji kepada Abraham, dan itu sudah ditepati kepada Ishak dan kepada Yakub, dan sekarang kepada 12 suku bangsa Israel. Ya, Tuhannya berubah atau tidak? Berubah dalam apa ini? Tunggu dulu. Konteksnya. Tuhan. Di sini Bu, ini mengenai janji. Ya, tentang Tuhannya. Tentang Tuhannya berubah atau tidak? Ini berubah wujud atau gimana? Maksudnya Pak Ustadz kan kayak gitu. Iya, tentang esensi Tuhan itu loh. Ini dia Pak Ustadz, bukannya apa loh. Ini mengenai tentang janji loh Pak Ustadz, bukan wujud gitu loh. Ini kan korelasinya kan nanti ke Yesus gitu loh. Ujung-ujungnya kan ke Yesus nanti nih. Innalillahi. Lah iya, Yesus. Oke, ke Yesus. Ini tentang Tuhan. Tuhan berubah atau tidak menurut Pak Kepas? Jangan diambil apa ini, jangan diambil ayat ini Pak Ustadz, supaya nanti nggak salah ayat ini. Iya dong, jangan diambil ayat ini. Oke, ya udah. Tadi Oke, baik. Ini dulu satu Tan. Bisa nggak Tuhan itu berubah menjadi bukan Tuhan? Itu pertanyaannya ya. Sadia, bisa nggak Tuhan berubah tidak menjadi Tuhan? Bisa atau tidak? Oh, nggak bisa, dia tetap bisa jadi Tuhan. Nah, udah dijawab Tan. Tuhan nggak bisa berubah. Lanjut Tan. Ya kalau gitu berarti manusia bukan Tuhan. Jelas kalau memang tidak berubah. Benar dalil tadi.
ya kan? Jadi Pak Ustadz, Eh, Yesus itu kan raganya. Jadi seperti kita daging manusia dipakai oleh ilahi Elohim Yahweh. waduh, kok jadi begini sekarang narasinya? Tapi keilahiannya nggak hilang Pak Ustadz ketika Yesus kan mati di kayu salib. Artinya Oke. kan kemanusiaannya yang mati. Oke. Raganya Sekarang yang kita mati. pakai dalil lagi. Kitab Anda juga mengatakan begini bunyinya. Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus itu tetap sama. Pertanyaan saya, Yesus yang tetap sama ini manusia atau bukan manusia? Yesus tetap sama, maksudnya apanya? Pertanyaannya. Ya kitab Anda lah. Iya maksudnya. Di dalam kitab di dalam kitab Anda tertulis, bukalah Ibrani 13 nomor 8. Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus yang tetap sama ini, pertanyaan saya adalah dia ini manusia atau bukan manusia? Jelas kan? Dia jelas kan? Dia menyatakan itu kan? Dia jelas kan? Ini pertanyaan bukan jelas. Iya, Yesus dia itu jelas kan tetap bahwa sama. ini, Pak Ustadz, tidak berubah, dia jelas kan? Loh, Yesus tetap sama baik dulu, hari ini dan sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, tetap sama di sini manusia atau bukan manusia? Dia tetap sama seperti Tuhan. Sama seperti Tuhan, Malah berarti ada jadi dua gitu. Tuhan. Malah bukan Maksudnya, Tuhan Pak jadinya, Effendi, cuman seperti gini loh, dia kan pada Imitasinya. waktu bumi kan jadi manusia gitu loh. Tapi Yesus keilahiannya itu nggak tetap hilang. sama. Yesus tetap sama baik dulu. Ini ya kita buka ya kalau dikira saya ngarang. Kitab Anda Ibrani 13 nomor 8. Nih. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, Yesus tetap sama ini manusia atau bukan manusia menurut Anda? Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, apa yang bingung Pak Ustadz? Saya nggak bingung ini. Saya nanya, tetap sama di sini sebagai manusia atau bukan manusia? Dia kan dua kepribadian Pak Ustadz. Kok malah jadi dua kepribadian? Kayak Tono dan Tini jadinya. Keilahiannya kan nggak hilang. Dia kan nanti kalau saya nggak bingung Pak Ustadz. Nah, coba di mana pantesan dia nggak nikah ya punya dua Begini kepribadian. loh, orang-orang Farisi selalu pertanyaannya menjebak. Selalu gini loh. Pertanyaan ini takutnya menjebak gitu loh. Orang Loh, kok Farisi jadi dan menjebak? Saduki selalu bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya selalu menjebak. Seolah-olah Yesus. Ya udah jawab dulu pakai dalil di mana Yesus punya dua kepribadian. Padahal di sini dikatakan Yesus itu tidak sama, tidak baik hari ini dan sampai selama-lamanya. Coba di mana Yesus punya dua kepribadian biar tidak asumsi. Kan udah saya bilang jelas Yohanes 13 ayat 13. Artinya guru, kau nya Tuhan ya, sudah kau menyebutkan aku Tuhan. Nah, ngapain lagi ku perjelas? Kan dari bilang Tuhan. Alamak, ke situ dalilnya. Kok Ya iyalah Pak Ustadz. dibilang dua kepribadian, ke situ dalilnya? Di mana di situ tentang Yesus mengatakan kalau dia punya Jadi gini, Pak kepribadian? Ustadz. Udah kembali lagi kepada pertanyaan ini. Anda percaya atau tidak kalau Yesus itu manusia? Percaya. Berarti Yesus sampai selama-lamanya dia itu manusia, betul? Tidak. Lah ini sampai selama-lamanya tidak berubah. Gimana sih? Jadi berubah Maksudnya dong. bukan konteksnya, makanya kan tadi saya bilang Pak Ustadz. Ya kan, Yesus orang tetap Farisi- sama. Aduh, Bapak ini gimana sih? Yesus tetap sama. Baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Anda percaya Yesus manusia, berarti ya Yesus selama-lamanya manusia. Dia tidak berubah, tetap sama, betul. Kan udah jelas dia mati dikuburkan bangkit pula dari antara orang mati. Kan udah jelas. Kan nggak selamanya Nah, dia jadi manusia.
Artinya kan jasadnya kan nggak ada. Kan dia naik ke surga. Jasadnya bangkit kan? Iya. Jasad itu manusia atau bukan? Manusia. Ya sudah, tetap sama selama-lamanya manusia. Nah, di sini kebesaran Tuhan nggak tahu, Pak Ustadz. Kebesaran Tuhan di hadapan Yesus. Coba Anda pikir tadi, mati, bangkit, lalu terangkat ke surga. Bahkan bangkit bersama dengan jasadnya. Jasadnya manusia atau bukan? Anda jawab manusia. Ya sudahlah, berarti tetap sama. Yesus itu manusia. Memang kalau Pak Ustadz memandang begitu ya apa boleh buat ya, memang itu kan. Ya ini data kitanya loh. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat lagi ya. Iya dong. Kita lihat lagi. Coba kita lihat lagi ya. Salah aku. Kita lihat lagi ya. Salah, sorry. Mana? Gini. Ini coba kita lihat. Ini di kehidupan yang abadi ya, membuktikan kalau Yesus itu sama ya. Mari kita lihat ya. Boleh Pak Kepas lah yang baca. Ada pahalanya nggak sih Pak Kepas? Siap. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kira-kira gimana memahaminya Pak Kepas? Pak Ustadz yang bertanya, berarti Pak Ustadz Pertanyaannya di situ, keadaan yang sebenarnya Yesus seperti apa? Apa? Keadaan sebenarnya Yesus di situ seperti apa? Berarti bolak-balik kita bicara. Ya dong. Belum paham berarti dengan isi ayatnya. Gini, oke, pelan-pelan kita baca ya, Bang Andi. Ini di sini kitab Anda mengatakan sekarang kita anak-anak teos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Keadaan kita nanti di surga itu belum nyata, belum tahu seperti apa. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Pertanyaan saya, di sini Anda melihat di kehidupan abadi nanti Yesus manusia atau bukan manusia? Tuhan lah, Dia kan Elohim Yahweh. Kalau Anda katakan Yesus Tuhan, berarti Anda juga Tuhan. Saya nggak Tuhan, saya manusia biasa. Nah, ini di sini kita akan menjadi sama seperti Yesus. Nah, di sini Pak Ustadz salah mengartikan. Perlu sekolah melawan Bible ini. Bukan Pak Hendi, jangan salah mengartikan kalimat gitu loh Pak Hendi. Tanpa dalil gitu loh. Ya, coba. Kita akan menjadi sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Tadi dikatakan di Ibrani 13:8, Yesus tetap sama, baik dulu, kini, dan nanti. Di dalam kitab Anda juga diwajib diyakini kalau Yesus itu manusia. Berarti Yesus tetap sama, Dia sebagai manusia. Di dalam kehidupan yang abadi nanti, posisi kita sama dengan posisi Yesus. Ya, nak? Iya. Ya, yang menjadi bingung Pak Ustadz apa ini? Pak Hendi. Ya, barusan ada anakku datang. Lah iya, di sini dikatakan keadaan yang sebenarnya posisi murid Yesus itu sama dengan Yesus. Kalau Anda katakan Yesus Tuhan, berarti murid Yesus juga Tuhan. Wah, salah. Ini dia ada beda lagi pendapat Pak Ustadz kalau dari kayak gini. Coba baca. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Coba lihat. Apa? Coba Anda baca pahami di sini. Kita akan menjadi sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya.
keadaan Yesus yang sebenarnya seperti apa, itulah persamaannya dengan murid-muridnya. Pertanyaannya, seperti apa keadaan Yesus yang sebenarnya? Jadi begini Pak Ustadz. Jadi Begini kenapa enggak, saya jelaskan dulu kenapa Yesus kita diajarkan serupa seperti Yesus. Kalau kita mau masuk surga, kita harus serupa dengan Yesus, karakter. Oh, ini nanti, bukan sekarang suruh serupa dengan Yesus. Keadaan kelak nanti. Ih, Bapak ini. Kepribadian gini, karakter Yesus itu, makanya kan ketika kita nanti kelak nanti. Maksudnya kita di dunia ini harus punya dua kepribadian gitu kayak Yesus tadi kau bilang. Bukan, kita mengikuti karakter Yesus. Dan kita karakter Yesus apa? Coba tanya tadi. Karakter Yesus apa ya? Nah, itu dia. Udah itu baca dia. Galatia enggak? Buah-buah roh. Udah baca enggak Pak Endi? Nah, Yesus karakternya beribadah menyembah kepada siapa? Tunggu dulu. Tadi kan ditanya. Kok tunggu dulu. Katanya harus mengikuti. Katanya harus mengikuti. Iya. Yesus mengajarkan beribadah menyembah kepada siapa? Elohim, Yahweh. Bukan manusia kan? Ya enggak lah, ya Yahweh lah, kan satu Tuhan. Iya. Lalu siapa yang mengajarkan menyembah Yesus? Pertanyaannya kok putar-putar di situ Pak Ustadz? Kok putar-putar? Katanya harus mengikuti. Iya. Katanya harus mengikuti karakter dan cara gaya hidup Yesus. Bukan. Gini Pak Ustadz, pada waktu yang dibilang Pak Ustadz itu, Yesus menyuruh, artinya Yesus pun berdoa kepada Yahweh Elohim. Artinya, hakikatnya Tuhan itu Esa satu, ya, di surga. Nah, ketika ditanya Pak Ustadz begitu, seolah-olah Yesus itu bukan Tuhan. Kok seolah-olah? Memang faktanya lah. Berarti nggak dibaca Pak Ustadz, akan digenapi firman Tuhan dari perjanjian lama. Disinilah penggenapan firman Yesus datang. Muter lagi kita ke belakang. Aduh, udah jauh gini. Yesus itu wajib dipercaya sebagai manusia atau bukan manusia, Pak Kepas? Di bumi dia, kita percaya dia manusia, percaya dia Tuhan. Diborong. Iya dong, kalau gini Pak Ustadz, kalau saya nggak percaya Yesus itu menjadi manusia, nanti dibilang, terus nanti bagaimana penggenapan firman ini? Nanti kalau dia dibilang nggak manusia, kok Tuhan kok bisa disalib, kok mati, dikuburkan? Nah, itu lagi, jadi banyak lagi pertanyaan. Yesus kembali ke ayat sini kalau gitu, dengerin ya. Yesus di sini kan dia bilang nih, dia katakan, kitab Anda di sini mengatakan murid-murid Yesus itu posisinya nanti sama seperti Yesus. Tadi udah jelas ya, kehidupan di dunia ini Yesus itu manusia. Kehidupan di surga kelak nanti itu dilihat barometernya di sini. Kehidupan kelak nanti di sini kan dikatakan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Keadaan kita nanti itu belum nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi kehidupan nanti itu standarnya menilai keberadaan kita itu bagaimana keberadaan Yesus. Keberadaan Yesus seperti itu, itulah keberadaan kita. Semuanya sama. Masa di sini nggak paham sih Pak Kepas? Masa ayat ini nggak paham? Bukan, begini Pak Ustadz. Salah Pak Ustadz menafsirkannya gitu loh. Apa yang salah? Kehidupan kelak ini, kehidupan nanti. Coba dibaca pelan-pelan. Dibaca pelan-pelan. Ya Allah. Gini loh Pak Ustadz. Nanti dibilang Pak Ustadz gini, nah gini ya, saudara-saudaraku yang kekasih ini ya. Sekarang kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya,
kita akan menjadi sama seperti Dia. Sama, ini kata sama ini dulu. Ini kan ini yang menjadi apa ini problem dalam diskusi kita. Sama ini sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini yang dipertanyakan Pak Ustadz tadi, yang kata sama Halo, ini, bisa kata sama tanggapi ini. sedikit. Bisa Chris, bisa bantuin Ya, si Kepas. silakan. Enggak, izin dulu sama Yesus- Pak Kepas, boleh nggak masuk gitu. Silakan kan Pak. Yesus Pak- pernah Pak- Pak- Yesus pernah katakan, kalau manusia itu selamat, kita akan hidup seperti malaikat. Ya, kalau kita hidup sebagai malaikat, kita hidup tidak berbuat dosa lagi kalau di surga, ya. Jadi suasana surga itu harmonis. Jadi kalau kita dikatakan jadi sama dengan Yesus berarti kita jadi Tuhan, bukan demikian maksudnya. Jadi kalau baca ayat Alkitab, jangan kita langsung simpulkan, oh berarti kita Bukan, jadi Tuhan. Pak, demikian. coba pahami dulu kalimatnya di sini. Justru di sini murid-murid Yesus itu barometernya keberadaan di surga nanti itu, nanti patokannya itu Yesus. Mereka itulah sama dengan Yesus. Kan begitu penjelasannya. Lihat kalimatnya. Iya. Nih. Jadi begini, Bang. Hmm. Kalau kita jadi pengikut Yesus, kita sama-sama akan jadi anak-anak Allah. Ya, jadi kesamaannya di sini bukan kita harus jadi Tuhan. Di hadapan Bapa di surga kita disebut anak-anak Allah, menjadi Nah, sama dengan Yesus, posisi kan? Yesus. Iya, Sama dengan tapi Yesus, bukan kan? bukan berarti kita jadi Tuhan. Kalau Lah menjadi iya, berarti Yesus juga anak-anak bukan Allah, Tuhan kan? ya kalau kita masih di dunia ini, murid-murid Di menyebut surga. Yesus Nanti itu ini di Tuhan. surga, Pak. Ini iya kan, nanti kalau masuk surga, ya Yesus pernah katakan kita hidup seperti malaikat, ya. Nah, jadi kita disebut anak-anak Allah, itulah samanya, bukan kita jadi Tuhan. Keadaan yang sebenarnya, murid-murid Yesus sama dengan Yesus. Sekarang saya tanya sama Iya. Anda, dalam keadaan yang sebenarnya, kalau masalah anak Allah itu sekarang udah dikatakan, sekarang kita anak-anak Theos, udah ini nggak perlu dibahas lagi. Jangankan kehidupan nanti, kehidupan di dunia pun sudah dikatakan sebagai anak Theos. Tetapi kehidupan di surga nanti kita belum tahu. Tetapi barometernya nanti melihat Yesus. Keadaan Yesus yang sebenarnya seperti apa, itulah keberadaan murid-murid Yesus. Oh iya, dalam saya paham, keadaan Pak. yang sebenarnya. Jadi begini ya, kita gimana akan lagi? melihat dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kalau di dunia ini kita melihat dia sebagai manusia, ya, kalau di surga kita akan melihat posisi Yesus sebagai apa? Dia yang termasuk di dalam memimpin untuk penyembahan kepada Bapa di surga atau apa, tapi bukan keadaan yang sebenarnya itu adalah kita akan melihat wujudnya yang asli seperti apa. Bukan kita yang jadi sama dengan keadaannya, begitu. Makanya kita akan ketemu Baca, muka dengan Pak. muka. Aduh, nggak kena-kena. Baca. Nih, baca pelan-pelan ya. Bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Yang kita lihat dalam keadaan yang sebenarnya Yesus, itulah keadaan kita. Paham nggak dengan kalimat ini, Pak? Ya, Anda yang salah paham dengan keadaan yang Loh, sebenarnya. apa? Kita akan melihat menjadi sama dengan muka Dia. Dengan muka, ya, kita akan melihat wajah Yesus yang asli, ya, rupa Dia yang bercahaya, ya, dan lain-lainnya tentang Yesus. Itu kita akan lihat, bukan kita jadi seperti Dia jadi Tuhan. Salah paham kau itu. Kita Keadaannya akan yang menjadi sebenarnya. sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Anda masih belum paham dua penggal kalimat ini? Coba dari Iya. sini, coba. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Pertanyaan saya, dalam keadaan yang sebenarnya Yesus seperti apa? Itulah keberadaan kita menurut ayat ini.
Yesus dalam keadaan yang sebenarnya siapa? Iya, makanya tadi saya katakan Yesus pernah dikatakan bahwa hidup seperti malaikat itu kan suci, kudus, ya, tidak bercelah lagi, tidak berbuat dosa lagi, ya. Kalau di surga juga kita akan penuh dengan puji-pujian, ya, menyanyi dengan itu musik, perbuatannya, dengan Pak. itu akan diberikan. Iya. Kalau Kristen kan ibadahnya nanti di surga, muji-muji Tuhan kembali lagi. Ini tentang keadaan yang sebenarnya nanti. Iya, jadi begini ya. Kalau Yesus di dunia, kan kita melihat dia sebagai wujudnya adalah manusia, ya. Dia menunjukkan bagaimana kita harus hidup supaya berkenan kepada Bapa di surga. Nanti kalau sudah di surga, entah dia sebagai Tuhan, entah sebagai apa, nanti juga kita akan lihat kalau selamat. Itu kalau belum pasti ya, di surga nanti kita seperti Yesus itu bagaimana, ya udah nanti kita akan ketahui. Tapi kalau tidak masuk surga, mana kita tahu? Kita tidak akan tahu keadaan yang sebenarnya kalau tidak masuk surga. Jangan dibahas sekarang lah keadaan yang bagaimana itu. Lah iya, makanya barometernya nanti melihat Yesus, kita sama dengan dia. Ini udah kayaknya udah stagnan ya, Bapak juga nggak bisa menyangkal. Gini Pak, ketika Yesus terangkat, Yesus katakan anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus di hadapan yang maha kuasa mengaku dirinya sebagai apa di situ, Pak? Kalau di dunia ini kan dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, dia utusan, dan dia juga anak manusia. Dia bilang, Bapak ini gimana sih? Iya, tapi tidak mungkinlah kita di dunia ini. Dia kan bicara dengan murid-muridnya sebagai manusia, dan kalau masuk surga, ya, murid-murid ini yang dijanjikan selamat karena sudah jadi anak-anak Allah, nanti akan melihat rupanya seperti apa ketika dia berada di surga. Kan yang nampak sekarang berarti yang dilihat oleh murid Yesus, yang dilihat oleh murid Yesus itulah keberadaan yang sebenarnya murid-murid Yesus, kan gitu ya? Betul kan? Kita sesuai dengan ayat ini. Manusia, ketika dia bicara dengan murid-muridnya, ya, kita dalam posisi ya sebagai manusia di dunia, bentuk manusianya. Jadi kan kalau selamat ya akan diubahkan kita. Pak Kepas ini bukan maju loh, kirain mau bantu beneran malah mundur lagi. Aduh, gimana ini Pak Kepas? Bukan mundur, masalahnya pemahaman Anda itu melihat dia dalam keadaannya. Anda tadi bertanya, apakah kita jadi seperti Tuhan? Ya itu salah pemahaman seperti itu. Seperti Yesus. Bapak ngarang. Keadaan kita itu bukan seperti Tuhan. Kalau keadaan salah. Dengerin. Keadaan kita yang sebenarnya nanti itu sama persis seperti Yesus. Saya bertanya, keadaan Yesus nanti di surga siapa? Dikatakan Tuhan oleh Kristen. Berarti murid-murid Yesus juga jadi Tuhan kalau gitu. Karena keadaan murid Yesus itu sama seperti Yesus nanti. Iya. Itu kesimpulan Anda. Loh, kenapa jadi saya yang disalahin? Tapi kan pemahaman Kristen yang salah jawab. Nanti, kalau kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya, ya, nanti kalau wujudnya sebagai Tuhan atau apa nanti di surga, nanti kita akan lihat kan dia di hadapan mereka masih sebagai manusia yang diutus, ya. Nah, dia katakan, tengoklah aku ini lemah lembut dan rendah hati, itulah karakternya, ya. Nah, jadi ketika kehidupan kita di surga nanti, capek pula orang ini. Nah sekarang tadi Anda Pak, bentar lagi maghrib, ada yang monitor nggak? Di sini udah jelas-jelas Pak. Cobalah kawan-kawan Kristen itu yo paham isi ayatnya seperti apa. Ini kalimatnya sangat jelas loh. Ini sangat jelas. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Keadaan kita kelak nanti di surga itu nggak tahu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus.
Jadi kita ini akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab apa? Sebab nanti kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya Yesus seperti apa, itulah keadaan yang sebenarnya murid-murid Yesus. Ini udah jelas, ini ayat udah jelas gamblang. Anda muter-muter ke situ ya. Iya. Tadi kok malah jadi aku yang dibilang muter-muter, bah? Tidak, masalahnya sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau di surga dia seperti apa nanti kita akan lihat keadaannya yang sebenarnya, ya. Entah dia sebagai raja, entah dia sebagai Tuhan, entah sebagai apa, kita akan tahu nanti kalau kita masuk surga. Begitu. Tapi kalau dikatakan bahwa kalau kita jadi seperti dia, berarti kita jadi Tuhan juga. Itu salah pemahaman seperti itu. Jadi itu kalau membaca Alkitab itu ya, kita punya juga ini kok orang nggak paham. Kenapa sih kawan Kristen ini menjelaskan itu ya Allah? Bang Kris. Udahlah, aku izin standby. Beruntung saya lah lanjutkan, aku nggak bawa data lagi. Maghrib. Ya, aku mau maghrib. Masih ada waktu sebenarnya, cuman aku persiapan dulu ya. Terima kasih Pak Kepas, Pak Kris, saya izin standby. Lanjut. Saya masih lanjutkan kalau ada yang kurang tadi. enak, semoga nanti habis maghrib makin kurang enak. Ya, silakan. Amin. Saya lanjutkan tadi pembahasannya Pak Kepas. Umatmu karena mau sholat di sini, saya lab dulu, nanti setelah sholat maghrib baru saya masuk lagi ya. Saya sudah sholat Pak Kepas. Jangan kemana-mana. Kita lanjut. Tadi itu ayat berapa Pak Kepas? Ayo. Enggak, tadi yang dibilang Pak Kris Oke teman-teman, percuma dilanjut sama Pak Kepas juga, ujung-ujungnya ya so tahu, melawan data, mengganggu keluarga Tuhan. Kok bisa ada orang yang kayak gini ya? Ya udahlah, cukup menghibur. Mudah-mudahan yang mendengarkan bisa memakai akalnya. Terima kasih perhatian buat semuanya. Kita hanya menyampaikan, terserah dia mau menerima atau tidak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.